dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita pagi ini boleh sama-sama kembali. Kita boleh ibadah lewat ibadah online kita. Aku percaya dan yakin kita di rumah kita masing-masing, keadaan kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, selagi kita sehat, selagi kita masih lagi kuat, kita boleh sama-sama terus memuji Tuhan, sama-sama terus boleh hidup sesuai firman Tuhan. Kita boleh juga melakukan kehendak-kehendak Tuhan, firman-firman Tuhan, sehingga Tuhan senang lewat tingkah kita, segala yang kita lakukan. Pagi ini kita sama-sama akan beribadah kembali lewat ibadah online kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami Tuhan bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberi kami Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh Tuhan Yesus sehat, kami boleh menghirup udara yang segar kembali Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, semua itu karena kehendak-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, karena pemeliharaan-Mu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami Tuhan Yesus, selagi kami Tuhan Yesus sehat Tuhan Yesus, kami boleh beraktivitas dengan bebas Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan hal-hal yang sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menolong kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin.
lagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menggunakan hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan kami. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan padamu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dipermuliakan. Yesus, kami mau Tuhan, selidikilah hati kami.
untuk kebenaran firman Tuhan, saudara. Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih kami telah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan sebuah paksaan, tetapi kalau kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu, itu karena kerinduan kami Tuhan dari dasar hati kami Tuhan. Karena sudah sepantasnya kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini berbicara bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terangi mata hati pikiran kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Selamat pagi. Jemaat Tuhan GSJ Ebenezer Pangkal Pinang. Apa kabar saudara? Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semuanya sukacita dalam Tuhan, walaupun dalam situasi COVID-19 ini. Amin saudara, amin. Dan saya sapa juga saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih saudara Amin yang telah memuji Tuhan, memimpin pujian pada hari ini. Dan saudara Michael yang mengkajian puji Tuhan. Haleluya. Saat ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yesus menampakkan diri pada bagian yang ketiga. Memberikan keteguhan iman kepada kita sebagai orang percaya. Keteguhan iman yang pertama adalah Allah menghendaki umatnya untuk selalu percaya kepadanya. Yang kedua, Allah menghendaki umatnya untuk selalu mengasihi dia. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama kembali saudara, merenungi firman Tuhan kembali yang terdapat dalam Injil yang sama seperti minggu lalu, yaitu Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan saudara. Kita telah membaca ayat ini, ayat 15 sampai dengan 19 saudara. Berbahagialah kita, kiranya kita bukan cuma sekedar menjadi pembaca, perenung firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, yaitu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sampai ia datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan banyak buka Alkitab saudara, baca ayat saudara. Nah saudara, mari saudara kita fokus akan firman Tuhan ini ya. Nah, saya akan bacakan ayat ini kembali saudara, sehingga kita bisa mengerti dan mengetahui konteks ini atau teks daripada ayat ini saudara secara utuh. Ya. Di dalam ayat 15 katakan, sesudah sarapan
Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, sesudah sarapan, saudara. Nah, obrolan sarapan ini, saudara, atau yang saya singkat dengan OSS, obrolan setelah sarapan, dari hati ke hati, Yesus dengan Petrus dilakukan di tepi danau Galilea, di tempat yang sama ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, ya, di danau Galilea, saudara, untuk menjadi murid Yesus. Nah, pada saat itu mereka sedang menjala ikan, saudara, bersama dengan saudaranya, yaitu Andreas. Mari kita akan lihat, dan saya akan baca untuk saudara dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia." Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, saudara, kita lihat dulu biografi Petrus menurut ensiklopedia, saudara. Nah, menurut ensiklopedia, Petrus lahir di Betsaida. Ya, itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 44. Nah, Betsaida itu adalah sebuah tempat, saudara, ya. Nah, ayahnya bernama Yohanes, itu Yohanes 1 ayat 42, dan Yunus atau Yunus, saudara. Di dalam Yohanes 1:42 atau Yunus Matius 16 ayat 17 itu ayah daripada Yohanes. Dikisahkan juga bahwa Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang berarti Petrus pernah menikah sebelum ia mengikuti Yesus. Ia dan saudaranya Andreas bekerja sebagai penjala ikan atau nelayan. Yesus menamai Simon sebagai Petrus atau batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Mari kita lihat lagi dalam Injil Yohanes, diceritakan bahwa ketika Petrus menolak kakinya dicuci oleh Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya karena ia merasa tidak layak, Yesus menjawabnya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Petrus lalu menjawab Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Itu dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai 9. Dalam Injil Matius ceritakan Petrus yang berjalan di atas air ketika ia melihat Yesus yang berjalan di atas air. Namun karena ia takut, maka ia tenggelam lalu ditolong oleh Yesus. Itu Matius 14 ayat 22 sampai 32. Kemudian dalam Injil Matius 16, Petrus yang pertama kali mengakui imannya bahwa Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus juga hadir dan bicara dalam kisah-kisah lebih sering daripada rasul-rasul yang lain. Misalnya dalam peristiwa transfigurasi Kristus. Peristiwa Petrus menegur Yesus yang berkata bahwa ia akan disalibkan. Kisah Petrus dan pemungut bait Allah, kisah Yesus berdoa tamat Getsemani, kisah Yesus dan pohon ara. Nah, di dalam penangkapan Yesus, dalam Injil Yohanes ceritakan bahwa ketika Yesus akan ditangkap, ya, Petrus menghunus pedangnya dan menolong dan memotong telinga kanan hamba imam besar itu yang mencoba menangkap Yesus, yang bernama Malkus. Ya, Yesus selalu menegur Petrus, dan di dalam Injil Lukas tambahkan bahwa Yesus lalu menjamah telinga Malkus dan menyembuhkannya dalam Lukas 22 ayat 51. Petrus menyangkal Yesus. Ya, Yesus memperingati Petrus bahwa setelah ia ditangkap nanti, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Matius 26 ayat 34. Sebelum dan sesudah Yesus mengatakan itu, Petrus masih berkeras bahwa ia adalah murid yang paling setia. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Itu dalam Matius 26 ayat 33. Kata Petrus kepadanya,
Sekalipun aku mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Itu dalam Matius 26 ayat 35. Nah, pada akhirnya diceritakan bahwa tepat seperti perkataan Yesus, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, ya, Petrus dan Yohanes dipakai oleh Allah untuk memberitakan kabar Injilnya. Itu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan Petrus pun menulis 2 buku, yaitu kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Mengenai kematian Petrus, menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, di Roma saat pemerintah Nero, setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas, karena Petrus merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Nah, saudara, tambahan informasi dari psikologi Petrus, kemudian kemungkinan Petrus berkarakter sanguin. Itu seperti seorang yang tidak berpikir dalam-dalam, berhati ramah, suka menurut kata hati, dan bertindak cepat, yang dikuasai oleh dorongan pada saat itu juga. Saudara, Petrus tidak pernah meniru gaya orang lain. Dia mengungkapkan sifat aslinya yang dimiliki olehnya. Inilah Petrus, saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ya, di dalam Yohanes pasal 21, ya, Yohanes pasal 21, kita lihat saudara ayat 15. Ya, ayat 15 kembali. Ya, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah pekerjaan mencari ikan seharian, tidak mendapatkan tangkapan ikan, akhirnya mendapatkan ikan juga, saudara. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 6, ya. Yohanes 21 ayat 5 sampai 6, kata Yesus pada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, saudara. Kemudian ayat yang 11, Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara, setelah sarapan, Yesus memberikan 3 pertanyaan yang dahsyat kepada Petrus. Pertanyaan yang pertama adalah, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, pertanyaan yang pertama ini, saudara, dahsyat. Pertanyaan yang pertama ini bukan pertanyaan yang ecek-ecek. Mari kita lihat. Kata mengasihi aku menggunakan kata agapesme dalam bahasa Yunani. Agapesme dalam bahasa Yunani. Nah, agapesme secara sederhana definisinya ialah mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini. Mengasihi Yesus lebih daripada semua ini. Ya sudah, agapesme. Nah, lalu kita akan lihat apa jawab Petrus, saudara, di dalam pertanyaan yang pertama. Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Yesus tidak menuntut belas kasihan Petrus. Yesus tidak meminta dirinya untuk dikasihi. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, lebih daripada mereka ini. Lebih daripada semua ini, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Saudara, Allah Maha tahu sampai kedalaman hati Petrus. Yesus ingin adanya sebuah komunikasi
yang baik sebelum ia terangkat ke sorga. Yesus ingin mendengar komitmen kasih ya dari Petrus, saudara. Setelah apa yang Petrus alami bersama Yesus selama pelayanan Yesus, sampai-sampai Petrus diizinkan oleh Yesus untuk melihat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, saudara. Ya, sehingga umat manusia melalui kematian Yesus, umat manusia dapat diselamatkan, dapat diampuni dosanya. Ya, karena melalui kematian Yesus, ya, dosa umat manusia dapat dihapuskan, saudara. Petrus yang memiliki karakter sanguin ditanya kembali pada pertanyaan yang sama oleh Yesus. Dalam pertanyaan yang kedua, saudara, ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kata mengasihi aku masih menggunakan kata agapesme dalam bahasa Yunani-nya, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua ini lebih lembut, ya. Tidak ada kata seperti di ayat 15. Engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih daripada semua ini, saudara. Nah, di dalam ayat 16 ini, pertanyaan Yesus yang kedua, tidak ada kata itu, tidak ada kalimat itu. Dan Yesus menanyakan hal ini lebih lembut kepada Petrus, saudara. Apakah kamu mengasihi aku? Nah, secara implisit, ya, secara implisit Yesus mengingatkan bahwa ini aku loh, beberapa hari yang lalu mati untuk menebus dosamu dan dosa saudara-saudaramu, teman-temanmu, dan semua manusia. Aku pernah berkata kepadamu, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka apa yang mereka telah lakukan. Aku telah berkata kepada Bapa, saudara, ketika ada di atas kayu salib. Ya, secara implisit, saudara, bahwa Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa kasih Yesus bagi Petrus dan bagi semua manusia, saudara, itu luar biasa, saudara. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu kita lihat apa jawab Petrus di dalam ayat 16, saudara. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, di mana Petrus yang pertama kalinya mengakui imannya bahwa Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup dengan lembut. Saudaraku yang terkasih, ya, Petrus orang pertama kali pada saat itu yang mengakui Yesus sebagai Mesias, saudara. Nah, Yesus bertanya yang ketiga kalinya kepada Petrus. Lebih lembut lagi, saudara, daripada pertanyaan yang kedua. Di situ menggunakan kata pileisme, saudara. Pileisme. Dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab saudara dan saya katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata pileisme, yang artinya, apakah engkau rekanku? Apakah engkau sahabatku? Apakah engkau kawanku? Lalu kita lihat apa jawab Petrus dalam ayat 17. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam obrolan serius tapi santai ini, ya, antara Yesus dengan Petrus memiliki 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan itu dijawab oleh Petrus, saudara. Nah, saudara, jika Yesus bertanya kepada saudara dan saya, apa yang harus saudara dan saya jawab? Sekali lagi, saudara, jika Yesus bertanya kepada saya,
atau kepada saudara, kepada kita, apa yang harus kita jawab, saudara? Nah, bila pertanyaan pertama diberikan kepada kita, apa yang harus kita jawab? Ya. Bila Yesus bertanya kepada saya, contoh, saudara. Contoh. Agus, kunek tanya ke Kak. Ya. Terus dalam hati kita, apa yang harus aku jawab ya, saudara? Nah, pertanyaan yang pertama, saudara, kalau Yesus berkata, seperti pertanyaannya kepada Petrus, Yesus berkata, Agus, apakah kau mengasihi aku? Kau mengasihiku lebih daripada orang-orang ini, lebih dari mereka ini, saudara? Saudara, itu kalimat mengasihi, saudara. Ya, kalimat atau kata aku mengasihi itu gampang, saudara, diucapkan, gampang. Tetapi agak sulit dilakukan, saudara. Agak sulit. Mengatakannya gampang, tapi agak sulit dilakukan, saudara. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Benar, saudara. Kita ngomong aku mengasihi Yesus itu mudah. Tetapi melakukannya agak susah, saudara. Itu membutuhkan proses demi proses setiap hari, saudara, di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 22, ya. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38. Saya akan bacakan untuk saudara. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara. Apakah itu mudah? Agak susah, saudara, untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi, saudara. Dan kekuatan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mengasihi Tuhan yang terdapat dalam Matius 22 ayat 36 sampai 38 adalah tidak instan, saudara. Tapi itu mengasihi Tuhan harus proses, saudara, proses terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan dalam hari-hari kita, saudara, bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan bila saudara tidak suka dengar suaranya? Bila saudara tidak suka dengar suaranya, bila saudara tidak suka dengar firman-Nya, apakah saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan? Kemudian apakah saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan ketika ibadah online, saudara tidak serius dalam mengikuti bagian demi bagian ibadah online? Apakah saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan dalam ibadah saudara tidak bernyanyi? Saudara diam saja. Padahal saudara dalam menyanyi itu, saudara, kita menyanyi untuk Tuhan, kita dikuatkan. Karena apa yang kita nyanyikan itu kata-kata firman Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Saudara memuji Tuhan, dan saudara diberkati lewat memuji Tuhan. Hati saudara, roh saudara terkoneksi dengan Tuhan ketika saudara memuji Tuhan. Tetapi ketika saudara beribadah, saudara tidak menyanyi, saudara tidak menyembah Tuhan, saudara tidak mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mengasihi Tuhan? Yang selanjutnya, saudara, bagaimana saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan bila saudara tidak bisa mengasihi sesama? Amin, saudara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara bisa dikatakan mengasihi Tuhan
bila moral saudara tidak diperbarui dan semakin bobrok. Sekali lagi, moral saudara tidak diperbarui dan semakin bobrok. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita adalah mempelai Kristus. Kita juga adalah gerejanya. Amin. Dalam mengasihi Tuhan, kita harus selalu memperbarui diri kita. Memperbarui diri kita. Di dalam memperbarui, di dalamnya saudara, memperbarui spiritualitas, kerohanian. Kemudian memperbarui inteleknya, saudara. Kemudian memperbarui moralnya. Dan memperbarui lain, saudara. Itu yang disebut mengasihi Tuhan secara utuh. Bukan mengasihi Tuhan pada hari Minggu saja. Bukan. Bukan cuma sekedar mengasihi Tuhan, cinta kepada satu pendeta saja. Bukan. Tetapi mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang saya sebutkan tadi, saudara. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bila Yesus bertanya kepadaku atau bertanya kepada kita yang kedua kalinya, apa yang harus kita jawab? Saudara, sebut nama saudara masing-masing. Agus, apakah kau mengasihiku? Pertanyaan kedua ini, saudara, pertanyaan kedua dari Yesus ini, lebih lembut datang kepada kita. Tidak seperti pertanyaan yang pertama, saudara. Karena dalam pertanyaan kedua ini tidak ada kata lebih daripada mereka ini. Agus, apakah kau mengasihiku? Sebut nama saudara. Sebut nama saudara. Ya. Siapa nama saudara? Sebutkan. Misalnya Tukiyam, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Yesus bertanya kepada kita, saudara, seperti itu. Nah, saudara, kita lihat ayat 16b, saudara. Dalam Yohanes pasal 21. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara, ini adalah pertanyaan yang kedua. Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan yang kedua ini juga, bila ini dilontarkan kepada kita, pertanyaan ini lebih lembut daripada pertanyaan pertama, saudara. Saudara, Yesus bertanya kedua kalinya dengan pertanyaan sama, menunjukkan bahwa Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan orang percaya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan orang percaya. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara layani hari ini? Apakah saudara pelayanan di anak-anak muda? Pelayanan dalam penyalahgunaan narkoba? Pelayanan pada anak-anak jalanan, anak-anak preman, pelayanan pada anak-anak sekolah minggu, pelayanan pada para pengusaha, pelayanan kepada pemerintah, pelayanan apapun, saudara, itu dipercayakan oleh Tuhan. Dan kasih sebagai syarat dari semua pelayanan orang percaya. Harus ada kasih di dalamnya. Nah, diperlukan kualifikasi, diperlukan kualifikasi lainnya. Terdapat misalnya dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 13. Tapi saya tidak akan baca semuanya, saudara, karena ini cukup panjang. Ini judulnya adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Nah, penilik jemaat itu bisa dikatakan saat ini adalah gembala sidang, diaken, dan urusan-urusan sosial. Nah, saudara bisa baca nanti bahwa syarat-syarat penilik jemaat, harus seorang tak bercacat,
suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapa keluarga sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis, dan lain-lain sebagainya, saudara. Sampai dalam ayat yang ke-13. Nah, tetapi kasih akan Kristus, ya, dan sesama itu sangat diperlukan di dalam melayani, saudara. Kasih Kristus kepada sesama itu sangat diperlukan. Seperti yang tadi yang kita baca, bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13, ya, ayat 1 sampai 13 itu tentang kasih. Nah, di situ ada hal-hal tentang kasih, saudara. Nah, saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 saja. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk pernubuatan dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya kepadaku, saudara. Nah, bila Yesus bertanya pertanyaan kedua ini kepada kita, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, dalam pertanyaan yang ketiga, saudara. Nah, bila Yesus bertanya kepada saudara dan saya, kepada kita, saudara, untuk ketiga kalinya, apa yang harus kita jawab? Ya, sebut nama saudara. Bila Yesus bertanya, Gus, apakah kau mengasihiku? Ya, kurang lebih seperti itu, saudara, ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, saudara, Yesus bertanya lebih lembut daripada pertanyaan yang kedua. Mengapa, saudara? Nah, di dalam bahasa aslinya, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan di awal, saudara, bahwa Yesus bertanya kepada Petrus dalam pertanyaan ketiga, di situ menggunakan kata pileismi, yang berarti rekanku. Ya. Kalau saya bisa terjemahkan begini, saudara. Gus, apakah kah kawanku? Apakah kah kawanku? Ya, gitu, saudara, ya. Apakah kita rekan Tuhan? Apakah kita rekannya Yesus, saudara? Nah, dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Selain kita, yang dalam firman Tuhan disebutkan bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita adalah gerejanya, kita adalah mempelai perempuannya, saudara, ya. Kita juga sahabat-sahabatnya, saudara. Nah, Allah menaruh kasih setiap waktu kepada kita. Dalam Amsal 17 ini katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, Allah, Yesus menaruh kasih setiap waktu kepada kita. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kali kita menaruh hati kita, menaruh kasih kita setiap waktu kepada Kristus? Kapan terakhir kalinya, saudara? Nah, terkadang kita seperti pepatah lama katakan,
kacang lupa kepada kulitnya. Kacang lupa pada kulitnya, saudara. Kita melupakan Tuhan yang adalah rekan kita, sahabat kita. Kita melupakan Tuhan yang selalu menolong kita, ya, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita lupa, saudara, bahwa Allah sebagai rekan kita dan selalu menolong kita. Allah sebagai rekan kita selalu menolong kita dalam studi kita, sekolah kita, belajar kita, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, ya, kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Allah mengirimkan pelanggan-pelanggan di toko kita. Kadang-kadang kita lupa akan hal itu, saudara. Tapi bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita menaruh hati kita sepenuh waktu kita kepada Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam COVID-19 ini, saudara, ya, Allah pun menaruh kasih-Nya setiap waktu pada kita. Sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita, ya, yang selalu menolong kita. Amin. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi lewat hambanya. Aku percaya dan yakin kita semua diberkati, kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan. Jadikan aku terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
hati-mu Tuhan, biar hidup kami Tuhan boleh Tuhan Yesus turut kehendak-Mu Tuhan, turut firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh memancarkan Tuhan sinar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau Roh Kudus selalu ada menguatkan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap Tuhan Yesus berada di jalan-Mu Tuhan Yesus, sesuai kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah juga Tuhan Yesus, Kau Allah yang memberkati juga buat bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Yesus, oh segala virus apapun Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya pemulihan daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus juga bangsa kami Tuhan dapat beraktivitas kembali seperti biasanya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dijauhkan dari segala virus apapun itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati segala pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan, dari atas sampai bawah. Kau Allah yang berkati Tuhan Yesus. Oh terima kasih, berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus selalu mengalir bagi kehidupan mereka Tuhan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus selalu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan setiap gembala-gembala sidang Tuhan yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka, sehingga mereka Tuhan juga Tuhan dapat menjadi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang dipakai oleh Engkau secara luar biasa Tuhan. Karunia-karunia daripada-Mu Tuhan akan terus mengalir bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Setiap sidang-sidang jemaat-Mu, gereja GSI Ebenezer, semuanya Tuhan Yesus. Oh tanpa terkecuali Tuhan Yesus, Kau Allah yang memelihara dan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sebentar lagi kembali kita akan memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, ada pengumuman sedikit buat hari Kamis ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama beribadah kembali. Kita boleh sama-sama beribadah kembali lewat ibadah online kita. Kita siapkan hati kita juga untuk boleh sama-sama beribadah buat hari Kamis ini. Kita akan beri persembahan, kita satukan hati kita boleh sama-sama berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus, Engkau berkati, Kau tolong Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami kuat hingga hari ini Tuhan. Kami sehat hingga hari ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus tak lepas daripada kasih-Mu, pertolongan-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kembali Tuhan, kami ingin memberi Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Yesus pemberian kami ini Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita di hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, selalu menyertai kami, selalu menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.